اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لن يحتدم قبضا مطلقا أبدا ومتى ذهب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ودواك فلم ترق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى محمد. اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami muliakan para sahabat, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Amr Fadilatul Ustaz Muhammad. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Bapak Haji Muhammad Syibli Junnah,
yang kami muliakan, orang tua kita yang hadir di antara lain Bapak Haji Abdul Wahab serta Bapak Haji Yayan, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Haji Ishaq, Bapak Haji Agus, serta Haji Gojan dan Fadilat Ustaz Ahmad Kurnia dan seluruh para jamaah yang hadir yang kami muliakan, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Quran dengan iringi doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan rutin sholat di Masjid Jami' Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya. Dari infak sedekah yang dikeluarkan, hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Kita baca suratul Fatihah. Salah satu jamaah kita tadi pagi kecelakaan, nanti jam 7 akan dioperasi. Namanya Haji Muhammad Irfan yang duduk di situ, orang yang tadi. Kecelakaannya cukup parah, kakinya patah, tangannya patah, lengannya juga patah. Kita doakan wa yashfi'allahu amradu Muhammad Irfan syifaan taman. Amin. La yughadiru syakaman wa la ilaha syashfi anta syafi amin. Rabbus samawati wa al hayyu qayyum yahyika bisna ya rabbal alamin. Amin. Bila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razak ya Alim, iftah lana abwaabal ilmi was sa'adah radhiyallahu anhu. Bab zakatul fitri, bab zakatul fitri. Tajibu ala kulli hurrin muslimin hija wajada ma yu'addihi fitrati fadiran min kulihi wa kuti man tarjamu nafaqatuhu wa kiswatu laylatahi wa yawmahi wa andainin wa maskanin wa abdin yahtaju falau faddara ba'du ma yahdi lajamu ikhratuhu. Babu zakatul fitri, bab zakatul fitri. Wa syariat bisanat tsaniyah minal hijrah. Disyariat zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua minal hijrah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di penghujung akhir daripada bulan Ramadan. Allah taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya bi'ikhrajil zakati, dengan mengeluarkan zakat, wasallah, dan dia melaksanakan sholat, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Qarrada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sa'id ala abdi wa ala abdi wa hurri wa ala wasabir wal kabir minal muslimin amara biha an tu'addi qur'ul nasi ila shalah." Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah.
Di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Farrada Rasul SAW zakatul fitri." Rasul SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakatul fitri so'an min tamrin, satu sok dari tamar, satu sok daripada kacang sahir, ala hurrin ala abdin, atas budak dan orang yang merdeka dari laki dan perempuan, dari orang-orang muslimin dan muslimat. Hukumnya wajib mengeluarkan zakatul fitri. Wa amara biha, Nabi SAW memerintahkan mengeluarkan zikir, mengeluarkan zakat, anturya qabla kuntunas hilal musallam. Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat itu sebelum keluarnya manusia di dalam melaksanakan sholat Id. Di dalam melaksanakan sholat Id. Tajibu ala kulli hurrin muslimin, wajib bagi setiap orang yang merdeka, orang muslim, wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Bila wajada ma'dihi min fitratin batilan min kuti wa kuti min ta'zam munafatu, bagi orang yang mendapatkan makanan pokok buat keluarganya ataupun buat orang yang wajib diberikan nafkah lebih pada hari raya Id ataupun pada malam Id, hukumnya wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Mantadahu, begitu juga orang yang wajib diberikan nafkah, termasuk istri. Walaupun seorang suami kerja sama istri, suami kerja sama istri, ada. Istrinya kaya, dimodalin tuh toko sembako aja. Istrinya suruh kerja di situ, kemudian digaji. Berapa gajinya? Gaji 10 juta. 10 juta. Orang suaminya masa UMR nya gaji 10 juta. Kakak lakinya 10 juta, dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Anaknya berapa? Anaknya 3. Wajib berikan jajan anak, sekolah, kemudian belanja hari-hari diberikan kepada istri. Walaupun istrinya kaya, walaupun dia kerja dengan istrinya, wajib memberikan nafkah. Hukumnya kalau seorang suami walaupun istrinya kaya tidak memberikan nafkah, hukumnya haram. Kata bil mar'i aidam bika manjubun, cukup dosa yang dilakukan seorang suami yang menyia-nyiakan nafkah buat istri dan anaknya, walaupun istrinya kaya. Tapi memberikan nafkah ini diberi ukuran kemampuan seorang suami. Jangan ikutin kemauan mencari istri kaya. Ya kan? Itu hukumnya wajib. Begitu juga tatkala mengeluarkan zakatul fitrah yang diwajibkan Allah Ta'ala setiap tahunnya, maka seorang suami wajib mengeluarkan zakat buat dirinya, buat orang yang wajib diberikan nafkah, istri dan anak-anaknya. Andai kata orang tuanya di bawah tanggungan anaknya, maka orang tuanya pun wajib dikeluarkan zakat dari harta anaknya, termasuk anak yang ditanggung daripada anak asuhnya, baik itu ponakan yang diasuh di rumahnya ataupun anak pungut, anak angkat, anak pungut, anak angkat, anak baru diberi, kami bidan, tetangga, kami saudara. Tuh orang betul bilang anak pungut tuh, anak apa? Pungut, anak pungut. Anak angkat
itu hukumnya wajib diberikan nafkah. Bagaimana Ustaz orang yang kerja di rumah saya, yang bantuin, yang reska, yang nyuci, yang ngepel, yang masak, apalagi yang tukang kebun, satpam di rumah ada 15 orang, bukan main. Kaya, berarti kaya? Kaya. 15 orang. Yang ngepel 2 orang, yang nyapu 2 orang, yang nyiramin punan 2 orang, yang nyuci 1 orang, yang reska 1 orang, yang angkut jemuran 1 orang, bukan main. Orang kaya bebas sejujur. Ketika banyak yang kerja di rumahnya, apakah mereka wajib dikeluarkan zakat bagi majikan? Tidak. Dia orang kaya, dia orang walaupun kerja sama kita, dia tinggal sama kita, karena kita gaji, gaji, nggak wajib kita berikan nafkah, karena dia orang lain kemudian dikerja sama kita gaji dia. Ketika zakat tidak wajib kita keluarkan, tapi kewajiban bagi dia mengeluarkan bonus tunjangan hari raya buat dia. Tapi kalau kerja sama bos sudah sayang sama kita, bonusnya itu bang nggak perlu hari raya, apa aja bos mau kasih, iya kan? Iya. Apa aja bos mau kasih, yang penting pinter-pinter ngambil hati. Bos datang langsung marahin, selamat pagi bos, ambil tugasnya, terima atas, kan sekali terima main bercapek. Nanti pulangnya lagi tuh, pulangnya, tungguin di lift, ya kan? Kayak lift nih, awal bawah sampai parkiran, bawa tasnya, kasih lagi goda, kan lumayan. Dari 3 bulan, 3 juta, tuh bos beratur. Kalau perusahaan itu ada yang nembus berapa? Makanya mah, yang penting ramah orang. Yang penting ramah orang. Kita sebagai pelayan, cuma pelayan. Walaupun cuma cleaning service, tuh yang bersih-bersih kamar mandi, enggak kan? Ini bos mau masuk kamar mandi, kita rapiin, bersihin biar wangi, kan dikira enggak kan? Orang udah senang, duit nggak ada ukuran. Orang udah senang, duit nggak ada ukuran. Duit nggak ada ukuran. Sama seperti Ustaz dengan gengsi, sering-sering bergaul dengan jamaah, sering-sering dekat sama jamaah, duduk bareng sama mereka, berbaur. Kalau ngomong udah dekat, udah open, laksana sahabat bahkan saudara. Kalau masyarakat udah seneng nih Ustaz nih, jangankan hajatan, jangankan umroh haji, jangankan apa? Sunatan, jangankan apa? Bangun rumah, motong ayam ini pakai itu. Tuh, motong ayam enak. Pakai Ustaz, biar potongin. Kenapa Pak? Punya berkah. Potong ayam, potong 3. Kasih duit, yang dikit sebelah itu ngokor tuh ayam, pakai nasi sebakul, kan? Mantap pakai kan? Pilih yang mana? Yang ngokor bisa, makanya jadi Ustaz dan gengsi harus bergaul dengan masyarakat. Masyarakat udah senang, ada apa-apa yang ngerti ya udah. Ingat di masyarakat lagi begini kanyer, tuh banyak yang datang ke rumah. Ada nasi pedas, ada nasi putih, ada nasi ikan nasi, banyak banget kumpulin. Bener kan? Alhamdulillah. Gitu. Jadi orang bakalan ingat terbayar orang yang paling dekat sama dia dalam hatinya. Pasti dia akan dicari. Alhamdulillah. Kata Nabi, "Man ahabba an yafsika lahu wa yansa fi asarihi falyasir rahim." Sampai saja yang Allah akan berluaskan rezekinya dan Allah akan panjangkan umurnya, Allah hapuskan semua dosanya, hendaknya dia sering-sering bersilaturahmi. Alhamdulillah. Wa qiswatu lailatul id wa yaumihi. Orang yang mempunyai
makanan pokok dan punya baju untuk hari raya Id dan malam hari raya Id. Maksud baju yang layak dia punya, nggak haruskan punya baju baru. Walaupun baju udah 3 tahun, baju udah 3 tahun, nggak udah di hari raya. Baju yang kemarin tidak, yang penting disetrika rapi, ya kan? Pakai wangi, pakai yang wanginya. Kita tersenyum, apa bang? Yang penting di kantong ada merahan 1 liter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biru 1 liter, yang hijau 1 liter, yang abu-abu 1 liter. Buat bagaimana? Pakai mah pakaian dulu, ya kan? Orang dulu kan tiap tahun pakai baju, orang kaya jarang. Ya serempet aja. Tapi duit banyak lebaran mah. Bagi orang. Beda anak sekarang. Orang sekarang yang penting penampilan dan tidur kok kagak. Lebaran Masya Allah baju 3 setel, celana 3 setel, rambut baru, model, ya kan? Kacamata hitam, sepatu bagus, sandal bagus. Kira lebaran, ponakan datang tidur. Suwe mata, abang yang gini, ya kan? Penampilan doang keren ya. Iya. Bikin status, dia ponakan datang lebaran tidur. Aduh, yang baru gini nih, yang lewat, yang ngarepin lah kalau ponakan dia baru sukses. Ini mamang ini datang ke rumahnya ponakan, jangan heran kalau tinggal tidur. Dulu kan, tinggal tidur. Waktu datang, bocah masih kecil, tinggalin tidur. Nanti lu datang, ditinggalin tidur. Makanya kan begitu lah. Apalagi ponakan kira-kira susah kan? Susah, pakai baju sekolah dendek dulu, memang kaki copot, ya kan? Belum tentu susah hidupnya, bisa jadi sukses kerja, bisa jadi orang kaya, bisa jadi penjabat. Tuh mama, pahlawan, kesiangan, ngakuin kan? Tuh ponakan bunga tuh, wah kemarin aja mah. Baju gue pedengket ini, sampai noda, tapi udah capek kan, lu diem aja. Jadi orang yang punya uang, makanan pokok buat hari Id dan pakaian untuk hari Id yang layak dipakai lebih pada hari itu, hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Wa dainin wa maskinin wa abdin yahtaju, begitu juga dari hutang yang dikeluarkan untuk bayar hutang. Wajib mengeluarkan zakat karena lebih untuk bayar hutang. Bagaimana pusat saya harus bayar hutang? Saya tanya, wajib zakat ataupun tidak? Saya lihat hutangnya kapan? Minggu depan. Sekarang udah makin raya, hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Wa abdin yahtaju, kemudian budak yang dibutuhkan, mau bayar zakat tapi budak belum makan, anak belum makan, maka hukumnya tidak wajib membayar zakat kalau memang kebutuhannya tidak mencukupi. Walaupun dalam ba'du mayatihi rajul yukhrabu, kalau memang lebih dari makanan pokok yang dimakan, ada yang lebihnya, itu beras yang dikasih oleh panitia masjid dan musholah yang diberikan kepada warga, walaupun dia orang miskin, tapi lebih uang yang dimiliki, hartanya lebih untuk makan malam Id dan hari raya. Maka beras yang diberikan dari panitia masjid dan musholah RT RW, kemudian masyarakat yang dekat rumahnya, itu banyak didapetin. Ketika dilihat beras banyak, duit juga banyak, hukumnya wajib mengeluarkan zakat buat dia, istri dan anak. Istri dan anak, hukumnya wajib.
Apalagi sesusahnya orang di kota Depok nih, sesusahnya orang di kota Depok nih, kan punya handphone, istrinya punya handphone, anak 3 punya handphone, rumahnya TV 43 inch. Masya Allah. Air tancap. Benar kan? Sesusahnya orang di Depok tuh, kan? Karena orang kontrakannya baru punya motor. Orang kontrakan aja baru punya motor. Motornya Max lagi, mahal. Di gereja sebulan 2 juta sanggup bayar zakat gocap kagak, masa Allah. Kredit motor 2 juta Sanggup. Max. BCA itu 2 juta sebulan. 2 juta Bulan. sebulan. Orang 3 tahun praktik. Bayar zakat fitrah cuman gocap kagak Sanggup. pantes hidupnya ngontrak. Pantes hidupnya kredit. Kenapa? Allah gak sanggup dia untuk memberi sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Karena dia ukur nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak mau mengeluarkan Zakat. Kemarin, kalau memang kita merasa mampu, keluarin zakat, walaupun kelihatannya masih banyak kekurangan, tapi duit di dompet masih ada 200 ribu. Keluarin, bayar zakat, gocap masih ada bego, enggak? Iya. Ya deh. Yang penting upah udah dipajang, enggak? Semur ayam ada, opor ada, semur daging ada, air godok. Ini kadang-kadang petek 25 ribu disanggup beli. Petek 25 ribu tuh sanggup dibeli, pikiran zakat gocap ditawar. Enggak tahu lah gimana nggak perlu cabang hidup tuh, urusan akhirat aja gitu. Infaki wala tusi wayasyuqo alaihi. Ketika Sayyidina Asma binti Abi Bakar Siddiq, setiap terjadi peperangan, sahabat berdatangan mengeluarkan zakat ataupun sedekah untuk persiapan perang. Kemudian sahabat datang ke Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq untuk mengeluarkan harta sebagian untuk perang di jalan Allah. Setiap perang terjadi datangnya, setiap perang terjadi datangnya, setiap tahun sekali. Akhirnya Sayyidina Asma protes. Kemarin udah peperangan Khandaq, ini perang Tabuk, kirim lagi. Main Tabuk juga udah, perang Badar udah. Jadi cerita yang sudah dikeluarin, dia cerita sambil apa? Ngedumel. Ada kabar yang kebagian Rasul. Kemudian Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq dipanggil ke baginda Rasul. Apa katanya? Ya Asma binti Abi Bakar Siddiq infaqi wala tuksi wa yasyallahu alaihi. Wahai Asma binti Abi Bakar Siddiq, infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, jangan kau hitung-hitung. Nanti Allah hitung-hitung pula nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Siapa saja yang memperbaguskan sholatnya, Allah akan memperbaguskan jalan hidupnya dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Alhamdulillah. Memang resiko kalau orang yang dekat masjid, yang dekat musola, apalagi yang sering sholat di masjid, yang sering sholat di musola, yang sering hadir di majelis ilmu, yang dekat dengan pengurus-pengurus masjid dan musola, resiko apa? Resiko apa bisa? Yang acara dikabar dulu.
sumbangan. Mau kurban nggak? Diingetin. Yayasannya kurban. Bulan depannya lagi, santunan di masjid. Maharoman. Maharom kirim lagi kuih. 2 bulan kemudian Maulid. Warin duit lagi. Sebulan kemudian kuliah subuh. Warin duit lagi. Nanti rejeban bikin acara juga, warin duit lagi. Bulan Sabar penutupan pengajian buat gurunya. Iya. Tuh. Ramadan, udah selesai kita. Puasa lagi, takjil buat puasa. Takjil buat puasa. udah siapin takjil buat puasa. Cari donatur lagi buat acara 7 bulan. Selesai acara 7 bulan, 10 hari akhir Ramadan untuk duit lagi untuk siapin sahur bersama. Iya. Nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Lebaran duit lagi buat petugas imam, bilang buat hadiah guru biasanya. Wah, duit lagi memang resiko kan kalau dekat ke pengurus masjid, dekat ke ustaz, rajin-rajin ke masjid ke musola, mentok dulu ke kantor. Memang begitu. Sebab surga itu luas tapi penghuninya sedikit. Yang sholat gede juga, yang nyumbang gede juga orang itu. Orang yang masuk surga gede juga. Betul? Ke surga nih janatun ketemu lagi anjing dulu. Itu yang berubah ketemu. Ke surga janatun ketemu lagi Ishak. Depan ada surga Darussalam ketemu lagi Kang Dewa. Nah, emang begitu surga. Penghuninya dia juga. Penghuninya Dia juga. dia juga. Kata Nabi, la yasbahu mu'minun min khairin hatta muntaha maqamuhu ila jannah. Tidak akan puas-puasnya orang-orang yang beriman, orang muslim laki dan perempuan di dalam berbuat baik sehingga sampai akhirat hayatnya, kemudian puncaknya Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin. Harta yang kita kumpulin manurrotihun kan juga berjana. Ini harta simpanan kamu, nanti simpanan kamu nanti terus. Coba kalau kagak aktif di masjid, walaupun rumahnya gede, pintu gerbangnya juga tinggi, itu pengurus musola juga di masjid nggak ada berani di sana. Orang agak kenal, orang agak Kenal. jangan kan pengurus masjid musola RT aja gak berani. Orang gerbangnya gede benar, batang hidungnya nggak pernah dia. Orang yang berbagai ini yang memperdulikan anak ini masyarakat yang susah, yang memperhatikan keadaan kaum muslimin sekitarnya, yang melihat sarana ibadah yang dekat rumahnya, pun antum minal khair, orang itu tercegah dari kebaikan. Nanti meninggal nggak ada yang gotong, meninggal Nggak ada yang gotong. Jalan sendiri. meninggal nggak ada yang ngajin, meninggal nggak ada yang kahwin, meninggal jarang yang datang, paling kembang doang, kembang dalam tubuh semua, Belerot. belerot, boleh? Kita datang dari umum di masjid, jamaah masjid bilang saya meninggal, saya mau bantu. Gimana ya? Orang kaya malas makan, malu tuh. Benar terjadi juga kasan tuh, kembang ada 200 buyung-buyung. Saya datang situ dah bersama pengurus masjid. Wadah gue aja, karena udah saya doakan baca sekali saya pulang. Sholatin cuma 7 orang, yang ngelatin
7 orang. Kembangnya 200. Tuh kembang buka 200. Yang nyolatin 200. Saya mampu. Yang lain banyak cuma gak ada yang datang. Tuh, kenapa? Dulu gak dekat dengan jamaah, gak dekat dengan masyarakat, gak kenal dengan tetangga, gak peduli keadaan umat Islam sekitar masjid dan musola di lingkungan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Duribat alaihi dzatu hayy kama syukibu illa bihablin minallah wa hablin minallah." Di mana saja kamu berada mendapatkan kehinaan dari Allah, kecuali kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Jadi menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhkan larangan Allah, sedang berhubungan baik dengan sesama manusia. Walaupun dalam duayati lalu yakraku, kalau seandainya lebih dari harta yang dimiliki, maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Waliman tadi mau fitratu, waliman fitratu, liman tabu nafkatu, dan wajib membayar zakat fitrah, dan wajib orang yang diberikan nafkah untuk membayar zakat fitrah. Menjauhin dari seorang istri, wa gharibin, daripada kerabat yang diasuh, wa mamlukin, dan seorang budak. Maka wajib mengeluarkan zakat itu adalah seorang suami, walaupun istrinya orang kaya. Duitnya dari istri gak apa-apa, asal jangan minta bang. Ngomong begini kita, itu kontrakan baru dapat ya, bagi duit buat bayar zakat kagak boleh. Kagak boleh. Situ yang wajib bayar zakat. Jangan tangisi orang kaya, jangan ngopi. Numpang ngopi, numpang merokok, numpang tidur, numpang makan, jangan. Malu. Orang laki kalau malas kerja, dia kerja bininya pakai daster sehari-hari. Sehari-hari pakai daster. Mau ngapain orang laki? Lu gak kerja, walaupun bininya orang kaya. Walaupun bininya nuntut, walaupun istrinya kagak nuntut, tapi kan anak nuntut nanti. Apalagi nanti bini meninggal, berjangan kawin lagi gak bakal bisa. Kok gitu Ustaz? Gak punya duit, anak pun larang. Bapak gak boleh nikah lagi. Mama ngapa bang? Mama udah meninggal, mama udah meninggal. Ini semua harta punya mama. Ayah bapak datang kemari, modal kolor begitu mana? Enggak kan? Ya sekarang anak sekarang hidup lah, apalagi anak dari sekolahin agama. Madrasah kagak, habis mandi semua kagak, dua anak ditetek mandi kagak lah, diusir loh. Mana? Apalagi yang kaya bini juga. Nah, kalau yang kaya bini, iya. Lu males-males, yang ngarep lo kawin lagi, gak bakalan dah. Dicegah anaknya, dicegah anaknya, bisa-bisa sertifikat rumah disegel ya, dikasih tuh kain doang, tujuh bulan. Hati-hati, kalau gak dekat agama, kalau gak dekat agama, tuh anak dituntun agama. Wajib mengeluarkan zakat adalah suaminya, binjau jutin dari istrinya, walaupun istrinya kaya. Wa gharibin, dan kerabat yang wajib diberikan nafkah seperti ponakan, memang tanggung jawab. Saudara meninggal ataupun saudara memang ada di susah, tuh anak sekolah ditanggung sama pamannya. Zakatnya juga ditanggung, termasuk anak asuhnya, wa mamlukin, dan budak. Wa kanu muslimin wajada ma yatihi anhu, jika mereka itu orang muslim. Kalau bukan orang muslim enggak wajib untuk mengeluarkan zakat, karena wajib zakat itu bagi orang muslim.
Wajarah menanti ibu. Lakin kata fitratu jauhnya terhad tidak wajib memberikan zakat kepada istrinya ayah al-muksir mustawladah yang tidak mampu yang telah melahirkannya. Ya. Ini lagi usai. Tanda upit atau itu dan wajib membayar zakat fitrah istri seorang ayah. Jadi ibu kita, ibu kalau ibu kita yang mampu, anak yang memberikan zakat, anak yang memberikan zakat. Kalau memang ayah kita, emak kita di bawah naungan kita yang wajib mengeluarkan zakat. Kasih duitnya kepada emak kita, bapak kita, biar dia bayar zakat. Dulu kita dibayar setelah pensiun dengan kerja darurat, kita yang wajib memikul beban nafkah yang ditanggung oleh kita untuk mengambil keberkahan. Walaupun istri ayah, tapi bukan kita yang dilahirkan, istilah kata mak tiri, mak sendiri, mak sambung. Kalau memang dia susah, wajib bagi anak untuk memberikan nafkah. Karena dia istri ayah, walaupun nggak punya anak, nggak punya keturunan dari ayah kita, tetap dari ibu kita. Kalau kita hormati dan kalau memang rezeki ada, kita berikan kepada dia. Karena hukumnya bang. Wajib jamu nafkah umat dan orang yang wajib diberikan nafkah, termasuk mertua. Kalau mertuanya ada anak, ya hukumnya wajib memberikan nafkah. Anak aturan berapa kesanggupan anak 7 per bulan 500 berarti kan 3,5 itu adalah buat orang tuh. Kalau umpamanya yang sanggup 200, apa yang sudah ada kita yang kayaan, jawabannya kan yang mulai banyak berkah itu akan banyak yang Allah berikan kepada anak yang sayang, peduli dan tidak pernah hitung-hitungan memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Tapi jangan niat sedekah ya. Jangan niat sedekah. Tak boleh. Coba punya rezeki mak, sehingga sedekah tak boleh. Hadiah. Walaupun mak kita orang susah, mak kita nangis, ya Allah. Kuliah atau orang susah wajib bayar zakat, beri bayar. Itu kan bisa kayak gitu kan, emak dulu dagang nasi dulu sampai beli, boleh kan? Nanti amin kan buat lu sekolah, buat lu sekolah sampai kelas sampai kuliah. Punya motor juga emak hasil nulis kan? Udah nikahin masih sedekah mau buat tambah dedeknya. Ya, tidak boleh. Kalau nitipin orang tuh, nih niatin hadiah mak, ini ada hadiah. Ini hadiah. Hari sebelumnya. Waman raja fitrah tu wajib bapak pada binasi. Barang siapa yang wajib bayar fitrah, maka wajib mengeluarkan dimulai dari dirinya. Ini saya mengeluarkan zakat buat diri saya sendiri berupa beras 3,5 liter ataupun uang 50.000. Ini buat istri saya, ini buat istri saya, ini buat istri saya. Kewa bingungan, istri 3 berarti kewa. Wajib itu. Tua dan muda hukumnya wajib dijamin. Wajib zakat. Ini buat saya, ini buat istri saya, ini buat istri saya. Berarti istri kan? 2. Lagi, ini buat anak saya. Anaknya berapa lagi? Ini buat
Ya. Dua. Dari anak saya, dari si Fulan. Ini dari yang kedua, dari si Fulan. Semuanya 12. Sama saya. Ini 2. Ini berapa itu? 12. Sama dia. 23. Berarti 15. Dari gocap. Dari Gocap. berapa itu? 7,5. 7,5. Ini kasih 2 juta jelas. Kantongnya 2 juta. Yang 1 juta buat yang nulis 250 tapi kopi agak rusak malam baca Quran. Apa kira-kira? Waduh. Tahun depan ditungguin. Semangat. Tahun depan Tungguin. dia didoain panjang umur, dikenalin kebaikan tuh. Kalau berbuat baik dikenalin, didoain. Alhamdulillah, diceritain. Paling enak berbuat baik kami jamaah masjid musola. Selalu diingat, selalu Ingat. di kebaikan orang nggak bakal diupain. Kalau orang berbuat baik kami jamaah masjid dan musola, kita doain terus. Kita didoain Terus. berbuat baik orang-orang masjid musola, surganya benar-benar. Karena doanya kabul. Orang yang rajin sholat, rajin ngaji. Kalau sepulang nggak kabul ketika doa, yang satunya kabul, yang satunya kabul, yang satu lagi. Apalagi jamaahnya hampir 30, 40, 50, masih nggak kabul didoain kita. Iya. Gara-gara datang bawa martabak doang. Malam Jumat, martabak 4 loyang, martabak 4 Loyang. loyang. Kopi yang gula, banyak. Ngomong objek nih, tembus. Orang masjid yang tuai bagi asin lagi. Yang bagi asin 60 orang. Insyaallah. Tahlil 100 kali 60 berapa? Subhanallah 33 kali 60 orang berapa? Belum doa. Mak kita yang meninggal, bapak kita, saudara kita yang meninggal, doa itu gara-gara terdapat apa ya Pak? Apalagi kalau nasi kumpuli 3 orang. Bapak nantinya 3 kali. Alhamdulillah. Paling enak tuh berbuat baik orang musola. Selalu diingat. Selalu dibaik. Selalu ditegur. Selalu dinasihatin. Selalu diarahin. Alhamdulillah. Bangga lebih dari saudara. Tahu nih, pandangan orang sehat didatengin ya jamaah. Jamaah kalau datang sendiri kagak lengkap, dari mana duit, dari itu nih, bulan saya bawa makanan lagi sakit, dari mana duitnya, gabungin di pasar, di makanan buat dia, datang, enak gak kira-kira? Enak. Terhibur, Alhamdulillah. paling enak berbuat baik kami jamaah masjid dan musola. Kenapa? Di kerabat kita yang doain kita. Coba istri, anak belum tentu doain kita. Kalau anaknya rajin, sholat, insya doain kita. Emak udah gak ada, mertua udah gak ada, bapak udah gak ada. Saudara mah belum tentu doain kita, saudara mah belum tentu doain kita. Coba doain kita di datang rumah kita ada. Enggak kan? Yang doain siapa banyak? Jamaah di masjid bapak kita. Tuh, kerabat itu. Kalau emak nggak ada, bapak nggak ada, mertua nggak ada, keduanya. Sampai doain kita. Jamaah yang di masjid. Doain doain sekalian biar sukses. Alhamdulillah. Oke, orang yang dekat dengan jamaah masjid hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Orang yang dekat dengan jamaah, waduh ribet. Ribet. Ya, alhamdulillah min. Wa man al-fitratu wajada pada binafsi. Bejau jatuh summa ibn Sakir, summa Abi, summa Umi, summa Abi ibn Kabir, wa zawjatin muslim, wa mirsalatin bi'amadin. Kemudian wajib dimulai dari dirinya, istrinya, anak-anaknya, terus bapaknya, ibunya, ataupun saudara yang nggak mampu. Kemudian bayarin zakatnya, bayarin zakatnya.
baik anak yang kecil maupun anak yang Besar. besar. Baik anak dari umiknya lain satu bapak ataupun lain ibu itu wajib diberikan nafkah. Begitu juga orang yang wajib diberikan nafkah. Seperti apa? Si fulan nikah sama janda, punya anak tuh 3, di bawah tanggung jawab dia, maka hukumnya wajib membayar zakat. Karena dia dalam tanggungan bapak sambut tuh wajib membayar zakat. Nih masalah ini yang kita tadi udah habis ya. Suami mohon maaf ya, ngomongnya kasar nih ngomongnya, tapi sebagai obat. Suami yang bego, ditolong, dituntut, dia punya istri yang solehah, yang terima apa adanya dia, hidup dalam keadaan damai tentram sama anak istri. Tergoda menjanda, tergoda Sama janda. udah tergoda menjanda, punya anak 3. Mau dinikahin syaratnya bini tua dicerai, bini tua dicerai, dikawin janda. Itu janda aja anaknya aja bapaknya ngurusin, kan bego namanya. Bego gak? Bego ditolong dituntut. Ada juga jamaah saya begini modelnya, udah bilangin tentang banget penasaran urusan, bukan masalah penasaran, saya bukan kasihan anak itu. Udah tahunya dia, udah terima apanya, penasaran Ustaz, kalau saya mampu, akhirnya nikah, bini tua dicerai, anaknya nggak diurusin, urusin Anak orang. anak dari sekolahin sampai kuliah, anak kandungnya agak diurusin. Anak udah kuliah nih, udah kuliah, udah kerja, nikah, giliran hajatan, bapak datang, duduk di pelaminan, lu pelongo-pelongo, lu datang bapak saja kan, dia tanya, lu di sini? Iya bang, di sini. Kenapa? Lu apa? Enggak, lu lakinya datang, mantan lakinya, alasannya diberkat karena anaknya. Lu ngurusin 15 tahun kan? Udah. Itu. Ini namanya keblok gitu, gitu. Mereka, udah ngomong kasar nih. Biar ingat mengambil jawaban laki yang ketiga. Lalu udah gocap lagi. Kenapa? Dengan tahu udah sarang mulu itu penyakit. Ya kan? Udah kalau menikah mau 35. Sekarang udah gocap 60 ya. Udah pengekor. Babi 3. Ya. Akhirnya sedih tuh. Sedih kan dia? Sedih. Akhirnya datang ke rumah saya. Sekarang saya lagi pergi lagi pusat. Ya udah akur ya anak aku. Apalagi anaknya ngajakin rujuk lagi. Kamu gimana ya? Kalau begitu ada harapan. Lu masih seger aja lu tinggal. Udah cairnya aja dah. Lu balik lagi dah. Balik lagi yang dua. Balik lagi yang dua. Udah habis ya. Tuh, kayaknya hati-hati tuh ya. Jangan tergoda. Ingat dia ngomong gitu. Ingat dia ngomong gue ya. Laki yang apa? Yang tolong jodoh gitu. Agar bininya udah terima apa adanya. Hidup rukun dan damai, tergoda dengan janda yang punya anak. Ditinggal anak bininya diurusin, dari peduli nih, urusin anak orang. Kecewa, balik lagi ke yang tua. Udah habis. Udah gak? Ngerti omongan gue ya? Jun. Bira, itu omongan gue. Enggak, Dewa, ngerti omongan gue. Gue kasar omongan gue. Tahu gue begini ngomongnya. Iya, Dende. Ente juga, baru pensiun ente. Gimana? Kayaknya juga. Al-Fatihah.
اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة